Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianda Agita Lutfia dengan NIM B1A1231131. Saya dari kelas D. Saya akan membahas video mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Gaza, Palestina. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Hukum Hak Asasi Manusia. Situasi di Gaza, Palestina telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia sejak eskalasi konflik Oktober 2023. Berbagai organisasi internasional termasuk PBB dan lain sebagainya telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif berdasarkan temuan dari lembaga-lembaga kredibel tersebut. Skala dan magnitude pelanggaran. Yang pertama, korban jiwa dan luka-luka. Menurut data dari berbagai sumber internasional, konflik telah mengakibatkan lebih dari 40.000 warga Palestina tewas hingga Oktober 2024, termasuk 13.300 anak, lebih dari 97.000 orang terluka. Sekitar 70% korban adalah perempuan dan anak-anak, yang menunjukkan pola pelanggaran ini sangat sistematis. Lalu dampak terhadap infrastruktur sipil, kerusakan infrastruktur mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Yang pertama, 63% seluruh bangunan di Gaza rusak atau hancur. Yang kedua, 90% bangunan sekolah dan universitas hancur. Ketiga, sistem air bersih dan sanitasi mengalami kolaps total. Lalu yang keempat, devastasi pertanian dan pencemaran lingkungan yang masif. Lalu kategori pelanggaran hak asasi manusia. Yang A, serangan terhadap fasilitas kesehatan. Yang pertama dilihat dari pola serangan sistematis. Komisi Penyelidikan PBB menemukan bahwa Israel telah menjalankan kebijakan yang terkoordinasi untuk menghancurkan sistem kesehatan di Gaza. Serangan ini meliputi yang pertama, penghancuran rumah sakit melalui serangan udara. Yang kedua, penyerangan terhadap tenaga medis. Yang ketiga, blokade akses bantuan medis. Yang kedua, implikasi hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai 1. Kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pemusnahan. Yang B. Serangan terhadap institusi pendidikan. Yang pertama, tingkat kehancuran Komisi PBB melaporkan bahwa lebih dari 90% fasilitas pendidikan di Gaza telah rusak atau hancur melalui pertama, serangan udara. Kedua, penembakan artileri. Yang ketiga, penembakan dan penghancuran terkontrol. 2. Dampak jangka panjang. Yang pertama, terputusnya akses pendidikan untuk generasi muda. Yang kedua, kehancuran warisan budaya dan intelektual. Yang ketiga, gangguan pada sistem pendidikan yang berlangsung puluhan tahun. C. Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Yang pertama, pembatasan akses air dan makanan. Human Rights Watch mendokumentasikan bahwa Israel telah sengaja membatasi akses warga Gaza terhadap pertama, air bersih yang memadai. Yang kedua, pasokan makanan esensial. Lalu yang ketiga, bahan bakar untuk generator medis. Yang kedua, konsekuensi kemanusiaan. Yang pertama, kematian ribuan orang akibat dehidrasi dan kekurangan gizi. Yang kedua, ancaman kelaparan massal. Yang ketiga, krisis kesehatan masyarakat yang berkepanjangan. Yang D, pemindahan paksa penduduk. Pertama, sistem evakuasi paksa. 1. Sebagian besar wilayah Gaza berada di bawah perintah evakuasi militer. Yang kedua, pemindahan paksa warga sipil Palestina yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, kondisi di zona kemanusiaan dengan kepadatan 88.000 orang per mil persegi. Yang kedua, kondisi hidup yang tidak manusiawi. Dibagi menjadi kekurangan tempat tinggal yang memadai, akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi, serta ketiadaan infrastruktur dasar yang layak. Lalu selanjutnya, tuduhan genosida dan kejahatan internasional. A. Kesimpulan Amnesty International. Amnesty International telah menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza berdasarkan beberapa fakta. Yang pertama, pembunuhan massal yang sistematis. Yang kedua, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Yang ketiga, niat untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. B. Temuan Komite Khusus PBB. Komite Khusus PBB
menemukan bahwa metode peperangan Israel di Gaza konsisten dengan definisi genosida, termasuk pertama, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, yang kedua, penghancuran sistematis infrastruktur vital, yang ketiga, penciptaan kondisi yang dirancang untuk menghancurkan kelompok masyarakat. C. Analisis unsur genosida. Yang pertama, actus reus atau tindakan fisik. 1. Pembunuhan massal warga sipil. 2. Pengerusakan serius terhadap integritas fisik. Ketiga, penciptaan kondisi yang mengancam kelangsungan hidup kelompok masyarakat. Yang kedua, mens rea atau niat khusus. 1. Pernyataan politik dan militer yang menunjukkan niat untuk menghancurkan. Yang kedua, pola tindakan yang sistematis dan terkoordinasi. Ketiga, kehancuran yang melampaui keperluan militer. Lalu, dampak terhadap kelompok yang rentan. Yang A, anak-anak. Yang pertama, 13.300 anak tewas hingga Oktober 2024. 2. Gangguan traumatik yang akan berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, kehilangan akses pendidikan dan masa depan. Yang B, kelompok perempuan. Pertama, korban tewas perempuan mencapai proporsi yang tinggi. Yang kedua, kesulitan akses layanan kesehatan reproduksi. Lalu yang ketiga, beban ganda sebagai pengasuh dalam kondisi krisis. Adapun yang C, penyandang disabilitas. Pertama, kesulitan evakuasi dari zona perang. Yang kedua, akses terbatas terhadap layanan kesehatan khusus. Yang ketiga, risiko kematian yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, tanggapan dan rekomendasi internasional. A. Rekomendasi PBB. Pertama, tindakan segera terdiri dari gencatan senjata segera dan berkelanjutan, lalu akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta perlindungan terhadap warga sipil sesuai dengan hukum internasional. Kedua, akuntabilitas jangka panjang terdiri dari investigasi internasional yang independen, lalu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perang, serta reparasi bagi korban dan keluarga. B. Posisi organisasi hak asasi manusia. Yang pertama, Human Rights Watch terdiri dari menyerukan penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional, embargo senjata terhadap Israel, serta sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab. 2. Amnesty International terdiri dari 1. Pengakuan terhadap tuduhan genosida, lalu tindakan pencegahan segera, serta reformasi sistem internasional untuk mencegah pengulangan tindakan tersebut. Baiklah, dari penjabaran video tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi di Gaza merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Dokumentasi yang ekstensif dari berbagai lembaga internasional menunjukkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas. Tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan didukung oleh bukti-bukti yang substansial dan analisis hukum yang mendalam. Respon internasional hingga saat ini menunjukkan keterbatasan sistem hukum dan politik internasional dalam menghadapi krisis semacam ini. Diperlukan tindakan yang tegas, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi atau sedang berlangsung dan memastikan akuntabilitas bagi para pelaku. Masa depan Gaza dan rakyat Palestina bergantung pada komitmen komunitas internasional untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Kegagalan dalam merespon kasus ini akan membawa konsekuensi jangka panjang tidak hanya bagi masyarakat Palestina, tetapi juga bagi legitimasi dan efektivitas sistem hukum internasional secara keseluruhan. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.